Langkah kaki berhenti tepat di belakangku saat pintu kereta tertutup dengan dentuman tumpul. Udara mendadak terasa sempit, dan jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Aku berdiri tanpa persiapan, tas tergantung longgar, sementara seseorang di dekatku seolah menguasai ruang itu dengan keheningan. Tidak ada ancaman yang terlihat, namun setiap gerakan kecil terasa diawasi. Kepercayaan yang seharusnya aman tiba-tiba rapuh. Kereta melambat. Di sela napas, aku menangkap detail kecil. Tangan suamiku gemetar, kepalanya tertunduk, seolah mengenali sesuatu yang tak ingin ia hadapi. Detik itu sunyi, terlalu sunyi. Dan saat itulah aku mengerti, orang tua yang tadi kusapa dengan ramah bukan penumpang biasa. Dunia terasa berhenti. Suara mesin menghilang. Rasa dingin merambat di tulang punggungku. Tidak ada yang berani bergerak, seakan satu kesalahan kecil akan memicu sesuatu yang tak termaafkan. Aku tahu firasat ini tidak akan salah. Pernahkah kamu merasakan momen ketika satu perkenalan sederhana mengubah hidup selamanya? Dari mana kamu menyimak kisah ini, ketika semuanya mulai runtuh? Ada sesuatu yang salah sejak pintu kereta menutup, dan aku merasakannya bahkan sebelum aku tahu harus menamainya. Suamiku tidak menatapku, ia menatap lantai, seolah ada titik tertentu yang menahan seluruh dunia agar tidak runtuh. Pagi itu seharusnya biasa? Pagi yang bisa dilipat rapi, disimpan di saku, lalu dilupakan begitu saja. Aku ingat karena aku sempat merasa lega, hari tanpa kejutan. Kami berangkat sedikit terlambat, namun masih sempat membeli kopi di kios kecil dekat pintu masuk stasiun. Kopi suamiku selalu tanpa gula, kopiku selalu terlalu manis, dan kami selalu berpura-pura itu bukan simbol dari apapun. Di luar, Jakarta, atau kota manapun yang terlalu padat untuk dikenali, berjalan dengan wajahnya yang familiar, klakson jauh, sepatu beradu lantai, orang-orang menyeret hidup mereka dengan langkah yang tergesa. Aku biasa menganggap kereta sebagai ruang netral. Di sini, semua orang sama, menunggu, bergerak, diam. Wajah-wajah yang tidak perlu diingat. Cerita-cerita yang tidak perlu kita bawa pulang. Aku suka itu. Aku suka perasaan bahwa aku bisa menjadi siapa saja atau tidak menjadi siapa-siapa. Aku suka duduk di samping suami, menggenggam pegangan tas, dan berpikir tentang hal-hal kecil, daftar belanja, tagihan listrik, suara anak tetangga yang menangis dini hari, tanpa harus memikirkan ancaman. Kami tidak bertengkar pagi itu. Bahkan tidak ada nada dingin yang biasanya menyelip di sela-sela kalimat ketika suami sedang lelah. Ia hanya sedikit lebih pendiam. Aku mengira itu karena pekerjaan. 2 minggu terakhir, ia sering pulang dengan mata yang seperti habis menahan cahaya terlalu lama. Ia bekerja di bidang yang selalu membuatnya terlihat bersih dari luar, kantor rapi, kemeja disetrika, tanda pengenal digantung. Tapi aku tahu tubuhnya tidak pernah benar-benar pulang bersama dirinya. Ada bagian yang tetap di kantor, bagian yang tertahan, bagian yang tidak ia bawa ke rumah. Aku bertanya di eskalator, "Kamu tidur cukup?" Ia menjawab tanpa menoleh, "Cukup." Satu kata. Pendek. Tidak marah. Tapi terasa seperti pintu yang ditutup pelan. Kami naik gerbong yang tidak terlalu penuh. Lampu putih menyala rata, membuat wajah orang-orang terlihat datar. AC dingin dan sedikit berbau logam. Di atas, pengumuman berhenti-berhenti seperti seseorang yang sedang membaca naskah dengan mulut kering. Aku memilih duduk dekat jendela. Suamiku berdiri di depanku, pegangan tangan di atas kepala, tubuhnya membentuk semacam dinding setengah untukku. Itu kebiasaannya, pelindung kecil yang membuatku merasa diperhatikan. Biasanya kebiasaan itu hangat. Hari itu, terasa seperti ia sedang berjaga. Aku memperhatikan tangan suamiku. Urat-uratnya tampak jelas. Jari-jarinya menggenggam pegangan terlalu keras, seperti memegang sesuatu yang bisa lepas kapan saja. Aku mengira ia hanya lelah. Aku mengira aku bisa menambal suasana dengan hal ringan. "Kalau mau, nanti kita makan di luar," kataku. "Yang sederhana saja." Ia menarik napas, panjang, seperti napas orang yang baru muncul dari bawah air. "Nanti," jawabnya. Aku mengalihkan pandang ke penumpang lain. Ada perempuan muda dengan earphone, bibirnya bergerak mengikuti lagu yang hanya ia dengar.
Ada bapak-bapak dengan seragam pabrik, tertidur sambil memeluk tas. Ada seorang anak kecil yang memandang keluar jendela seakan di sana ada dunia lain yang lebih masuk akal. Semua tampak normal. Normal selalu menenangkan. Normal membuat kita lupa bahwa sesuatu bisa berubah dalam 1 detik. Lalu penumpang tua itu masuk dari pintu sambungan antar gerbong. Ia tidak berisik, tidak mendesak, tidak meminta tempat duduk dengan suara keras seperti beberapa orang tua lain yang biasa kulihat. Ia berjalan pelan namun pasti, membawa tas kecil hitam yang terlihat terlalu rapi untuk perjalanan pagi. Rambutnya putih, disisir ke belakang. Matanya tenang, bukan mata orang yang mudah terseret arus. Ia berhenti dekat kursiku, seolah mempertimbangkan sesuatu yang tak ingin ia tunjukkan. Aku refleks berdiri sedikit, memberi ruang. Itu kebiasaan yang diajarkan ibuku. Kalau ada orang tua, bantu tanpa banyak bicara. Dunia ini sudah cukup kasar, kebaikan kecil tidak akan membuat kita miskin. Silakan, Pak, kataku, sambil menggeser posisi agar ia bisa duduk. Di sini saja. Ia menatapku, dan untuk sesaat aku merasa seakan aku sedang dilihat dari jarak yang berbeda. Bukan hanya dilihat sebagai penumpang, tapi sebagai manusia yang sedang diuji oleh sesuatu yang tak ku ketahui. Tatapannya tidak menusuk, tidak juga ramah berlebihan. Hanya tenang, tenang yang membuatku merasa aku baru saja menyentuh permukaan dan di bawahnya ada kedalaman yang tidak terlihat. Terima kasih, katanya. Suaranya lembut, tapi terukur. Kamu baik. Aku tersenyum kecil. Sama-sama, Pak. Ia duduk, meletakkan tasnya di pangkuan, tangan di atas tas seperti orang yang menjaga barang berharga namun tidak ingin orang lain menyadarinya. Aku kembali duduk, merasa puas karena melakukan hal sederhana. Sapaan itu terasa seperti bagian dari rutinitas yang baik, memberi, lalu melanjutkan hidup. Lalu aku melihat suamiku. Wajahnya berubah. Bukan seperti orang yang kaget karena sesuatu yang tiba-tiba, melainkan seperti orang yang baru saja dipaksa melihat sesuatu yang sudah lama ia hindari. Matanya membesar sedikit. Rahangnya mengeras. Pegangan tangannya tidak lagi sekadar digenggam. Ia mencengkeram. Aku bahkan melihat setitik keringat muncul di pelipisnya, padahal AC dingin. Aku berbisik, "Kamu kenapa?" Ia tidak langsung menjawab. Lehernya bergerak seolah menelan sesuatu yang tajam. Ia menatap penumpang tua itu dari sudut mata, lalu cepat-cepat memalingkan wajah, seperti takut ketahuan. Ada rasa malu yang aneh di wajahnya, malu yang bercampur takut, seperti seseorang yang tertangkap basah membaca surat yang seharusnya tidak ia buka. "Aku, enggak apa-apa," katanya akhirnya. Suaranya pelan, terlalu pelan untuk seseorang yang biasanya tegas. Aku menahan dorongan untuk bertanya lagi. Ada sesuatu dalam cara ia mengucapkan, "enggak apa-apa," yang membuatku sadar. Ini bukan tentang lelah. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia simpan rapat di antara hari-hari kami. Kereta bergerak. Roda beradu rel, ritmenya teratur, namun hari itu ritme itu terdengar seperti hitungan mundur. Di luar jendela, bangunan-bangunan melintas, namun aku tidak benar-benar melihatnya. Pusat perhatianku terikat pada 2 sosok, suamiku yang berdiri kaku, dan penumpang tua yang duduk tenang seolah ia sedang berada di ruang tamu sendiri. Penumpang tua itu membuka sedikit tasnya, mengeluarkan sapu tangan kain, menyeka sudut bibirnya dengan gerakan yang halus. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi justru karena tidak ada yang mencurigakan, aku merasa gugup. Orang yang berbahaya tidak selalu membawa pisau. Kadang ia hanya membawa ketenangan yang membuat orang lain tampak kacau. Aku mencoba mengusir pikiran itu dengan logika. Aku ini berlebihan. Aku hanya menangkap reaksi suamiku, lalu otakku membuat cerita. Itu manusiawi. Ketika kita melihat orang yang kita cintai berubah, kita mencari sebab, bahkan kalau sebabnya belum ada. Aku mencondongkan badan sedikit dan kembali berbisik, "Kamu kenal bapak itu?" Suamiku menutup mata sepersekian detik, seperti seseorang yang sedang berdoa agar pertanyaan itu tidak pernah ditanyakan. "Jangan," katanya. 1 kata. Namun kata itu bukan permintaan biasa. Itu peringatan. Aku membeku. "Jangan apa?" Ia membuka mata, dan kali ini ia menatapku langsung.
Ada sesuatu yang asing di sana. Bukan benci, bukan marah. Tapi ketakutan yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk ke rumah kami. Jangan bicara banyak, katanya lagi, lebih pelan. Tolong. Aku ingin tertawa kecil, ingin berkata bahwa ini hanya kereta, hanya penumpang tua yang sopan. Tapi suaranya membuatku tidak bisa menertawakan apapun. Kata, tolong, di mulut suamiku jarang muncul. Ia bukan orang yang mudah meminta. Jika ia meminta, berarti sesuatu sedang runtuh di dalam dirinya. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Aku menatap lurus, mencoba berpura-pura semuanya normal. Namun tubuhku mulai bereaksi tanpa izin. Punggungku tegang, telapak tanganku dingin, dan aku tiba-tiba sadar aku mendengarkan setiap suara kecil, gesekan sepatu, klik ponsel, batuk seseorang di ujung gerbong. Penumpang tua itu menoleh pelan ke arahku. Sekilas. Seperti memastikan aku masih ada di sana. Lalu ia kembali menatap ke depan. Gerakannya begitu halus sampai orang lain mungkin tidak menyadarinya. Tapi aku menyadarinya, karena kini aku sedang mencari tanda. Dan saat kita mencari tanda, bahkan hal kecil bisa terasa seperti sinyal. Bapak mau turun di mana? Tanyaku spontan, lebih karena ingin mengisi kekosongan daripada benar-benar ingin tahu. Suamiku menegang, seperti seseorang yang baru saja mendengar bunyi kaca retak. Penumpang tua itu menatapku lagi. Kali ini senyumnya muncul sedikit, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang sabar. Masih agak jauh, jawabnya. Aku mengikuti jalur yang lama. Kalimat itu terdengar biasa. Namun kata, jalur yang lama, membuatku merasa seperti ada pintu yang terbuka di kepalaku. Jalur yang lama. Seperti ia tidak sedang bicara tentang rute kereta, melainkan tentang sesuatu lain, sesuatu yang sudah pernah terjadi, dan kini berulang. Aku tertawa kecil, kering. Oh, Epsilona, Pak. Saya juga kadang suka begitu. Penumpang tua itu mengangguk, seolah paham lebih dari yang kuucapkan. Kamu dan suamimu terlihat lelah, katanya. Lelah yang disimpan. Aku menelan ludah. Aku ingin mengatakan tidak, ingin menyangkal. Tapi kata-katanya terasa terlalu tepat untuk dianggap kebetulan. Aku melirik suami. Ia menatap lurus ke depan, tidak berani menatap penumpang tua itu. Bahunya sedikit turun, seperti seseorang yang sedang dipaksa membungkuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku berbisik cepat, kamu dengar itu? Suamiku menjawab tanpa menoleh. Diam. Kata itu lebih tajam daripada sebelumnya. Aku mengangguk, meski ia tidak melihat. Beberapa menit berlalu dengan sunyi yang tidak wajar. Pengumuman stasiun berikutnya terdengar. Orang-orang mulai bersiap turun. Gerbong bergerak sedikit lebih lambat. Aku merasa seperti udara berubah lebih berat, menekan dada. Penumpang tua itu tetap duduk tenang, tangannya masih di atas tasnya, seolah ia tidak perlu bergerak untuk mengendalikan apapun. Lalu, saat pintu terbuka di stasiun, seseorang di dekat pintu berkata keras, entah kepada temannya atau kepada siapapun, sebuah komentar ringan yang terdengar seperti obrolan biasa. Itu bukan Pak Raarjo, ja? Yang ahli hukum konstitusi itu. Nama itu meluncur begitu saja, tanpa maksud. Tapi efeknya seperti batu yang dijatuhkan ke kaca tipis. Suamiku langsung membungkuk, refleks, seolah tubuhnya lebih dulu mengenali bahaya daripada pikirannya. Tangannya terlepas dari pegangan. Napasnya terstak. Wajahnya pucat dalam 1 detik. Dan aku, di tengah keramaian orang turun naik, tiba-tiba merasa sangat sendirian, karena baru kali itu aku melihat suamiku takut pada sebuah nama. Nama itu terus berputar di kepalaku bahkan setelah kereta meninggalkan stasiun. Raharjo. Ahli hukum konstitusi. Dan cara suamiku membungkuk, bukan seperti sopan, tapi seperti tubuhnya ingin mengecil, ingin hilang. Di peron, orang-orang bergerak seperti biasa. Sepatu menampar lantai, pintu otomatis berdesis, petugas berseru lewat pengeras suara. Semua normal. Namun dunia kami tidak lagi punya bentuk normal. Suamiku berjalan terlalu cepat, menembus arus, seakan setiap detik yang ia habiskan di tempat itu adalah risiko. Aku mengejarnya sambil menahan tas yang bergoyang di bahu. Aku tidak bertanya dulu.
Ada sesuatu dalam garis rahangnya yang membuatku merasa pertanyaan bisa memecahkan sesuatu yang sudah retak. Begitu kami keluar dari stasiun, udara luar lebih hangat, berbau asap kendaraan dan gorengan. Suamiku tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan, memanggil ojek online tanpa melihat layar terlalu lama. Jarunya seperti menari di atas ponsel, gerakan cepat yang biasanya terlihat tenang, kini seperti orang yang berusaha menutup lubang sebelum air masuk. Aku akhirnya bicara ketika kami sudah duduk di jok motor, helm menekan pipi, suara mesin menelan sisa percakapan. "Kamu kenal dia?" Tanyaku, pelan, dekat telinganya. Suamiku tidak menjawab. Tangannya mencengkeram pinggang pengemudi, bukan pinggangku. Seperti ia butuh pegangan yang stabil, bukan kedekatan. "Kita pulang saja," katanya akhirnya. Suaranya tertahan, seperti ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Aku ingin memaksa jawaban. Namun di tengah lalu lintas, dengan motor berbelok di sela mobil, aku hanya menatap jalan yang bergerak cepat dan merasa seperti sedang dibawa menjauh dari sesuatu yang seharusnya kuhadapi, atau mungkin dibawa masuk ke dalamnya. Di rumah, pintu kami berbunyi kecil ketika kunci diputar. Bunyi yang biasanya menandakan aman. Hari itu, bunyi itu seperti penutup peti. Suamiku masuk duluan, menyalakan lampu ruang tamu tanpa menyalakan lampu teras. Aku melihat gerakannya, cepat, efisien, terlalu sadar. Ia menaruh tas kerja di lantai, lalu berdiri sejenak, mendengarkan. Seperti memastikan tidak ada suara lain selain kami. "Ada siapa?" tanyaku, mencoba tetap normal. "Kamu ketemu siapa di kereta?" Ia melepas sepatu tanpa duduk. "Aku capek," katanya. Kalimat itu biasanya ujung dari percakapan sehari-hari. Tapi kali ini itu terasa seperti pagar yang dipasang buru-buru. Aku menahan napas. Aku cuma tanya. Suamiku mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lama. Saat ia menurunkannya, matanya merah tipis, bukan karena menangis, tapi karena menahan. Menahan sesuatu yang tidak mau keluar. "Kamu nggak perlu tahu," katanya. Aku tertawa kecil, refleks, namun tidak ada humor. "Aku ini istrimu." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang membuat perutku turun, ketakutan yang bercampur perhitungan. Seolah ia sedang menimbang, apakah aku aman untuk diberi kebenaran. Justru karena itu, jawabnya, pendek. "Sunny Turun." Di luar, suara anak-anak tetangga masih terdengar, tawa kecil, sepeda kecil berderit. Di dapur, kulkas mengeluarkan dengung halus. Suara rumah yang biasa, suara yang seharusnya menenangkan. Namun di antara suara-suara itu, ada ruang kosong yang terasa mengancam. Aku berjalan ke dapur, bukan karena lapar, tapi karena butuh sesuatu untuk dilakukan. Aku menuang air ke gelas, mendengarkan bunyinya, berharap bunyi itu bisa memecah tegang. Dari sudut mata, aku melihat suamiku membuka laci meja dekat sofa. Ia mengeluarkan sesuatu, lalu cepat-cepat memasukkannya ke saku. Gerakannya terlalu cepat untuk orang yang tidak menyembunyikan apapun. "Apa itu?" tanyaku. "Suamiku membeku sepersekian detik." Lalu ia menggeleng. "Nggak ada." Aku merasakan sesuatu bergerak pelan di dalam diriku, bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi awal dari ketidakpercayaan. Rasanya seperti seseorang mematikan lampu kecil di ruangan yang sudah redup. Malamnya, ia makan sedikit. Nasi tinggal separuh, lauk disentuh seperti formalitas. Ia lebih banyak menatap meja. Ponselnya diletakkan terbalik, tapi tetap dekat tangannya, seperti hewan yang siap menggigit kalau dipanggil. Aku mencoba bicara tentang hal lain, tentang jadwal besok, tentang tagihan internet, namun setiap kalimat yang keluar terasa seperti aku sedang memerankan kehidupan yang sudah tidak ada. Saat aku menyebut, "Di kereta tadi," suamiku langsung meletakkan sendoknya. Bunyi logam menyentuh piring terdengar keras, terlalu keras. "Jangan," katanya. Aku berhenti. "Jangan apa? Jangan ingat? Jangan tanya? Jangan?" Ia menatapku tajam, lalu cepat-cepat menunduk lagi. "Jangan bikin dia ingat kita." Kalimat itu menancap. Dia, bukan bapak itu. Dia, seperti seseorang yang namanya tidak boleh disebut.
Aku menelan ludah. Dia tahu siapa kita? Suamiku tidak menjawab. Dan diamnya adalah jawaban yang paling buruk. Aku tidur malam itu dengan punggung menghadapnya, bukan karena marah, tapi karena tidak tahu harus menatap apa. Suaranya terdengar berbeda ketika ia bernapas. Lebih dangkal. Sesekali ia bergerak, seperti orang yang terbangun oleh mimpi yang sama berulang kali. Aku memejamkan mata, tapi nama itu tetap ada di balik kelopak, Raharjo. Pagi berikutnya, rutinitas mencoba kembali, tapi gagal. Suamiku bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi cepat, memakai kemeja tanpa menyetrika ulang, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia memeriksa jendela ruang tamu, lalu mengecek pintu belakang. Seolah rumah kami tiba-tiba punya banyak sisi yang bisa dimasuki orang lain. "Kamu ngapain?" tanyaku, berdiri di ambang kamar. "Cuma, memastikan vavanya." "Memastikan apa?" Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. "Enggak apa-apa." Kalimat itu lagi, seperti mantra yang ia pakai untuk menolak kenyataan. Aku mengantar sampai pintu, dan ketika ia hendak pergi, aku memegang lengannya. Aku merasakan ototnya tegang di bawah kain kemeja. "Kita ngomong nanti malam," kataku. Ia menatap tanganku di lengannya, seolah itu beban. "Jangan," katanya pelan, bukan marah, tapi putus asa. "Kenapa kamu terus bilang jangan?" Suaraku sedikit naik, namun aku cepat-cepat menahannya. Aku tidak mau tetangga dengar. Aku tidak mau rumah kami jadi panggung. Suamiku menarik napas panjang. "Karena kalau kamu ikut, kamu bisa jadi target." Kata target membuat ruangan terasa lebih dingin. Aku melepas lengannya pelan, seperti menyentuh sesuatu yang panas. Ia pergi tanpa pamit yang layak, hanya anggukan kecil, lalu pintu menutup. Bunyi kuncinya seperti klik yang memisahkan aku dari hidup yang kupercaya. Sepanjang hari, aku mencoba bekerja dari rumah, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar di laptop. Aku menatap email, angka-angka, tapi yang kulihat hanya bayangan di gerbong kereta. Penumpang tua duduk tenang, suamiku membungkuk. Nama itu disebut begitu ringan oleh orang asing. Aku mencari nama itu di internet. Tangan gemetar sedikit ketika mengetik, "Raharjo ahli hukum konstitusi." Berita muncul, artikel panjang, foto hitam putih di acara seminar, wajah tenang yang sama seperti di kereta. Ada judul-judul tentang sidang penting, tentang keputusan yang mengguncang, tentang orang-orang yang jatuh setelah berhadapan dengannya. Aku membaca tanpa benar-benar mencerna. Kata-kata seperti integritas, reformasi, pelanggaran, konstitusi, menari di layar. Namun yang paling menonjok bukan kata-katanya. Itu daftar kecil di bawah salah satu artikel, kasus-kasus yang ia tangani. Ada satu kasus yang membuatku berhenti. Namanya terdengar seperti sesuatu yang pernah kudengar dari suamiku bertahun lalu, dalam obrolan singkat ketika ia baru pindah kerja. Ia menyebutnya sambil tertawa kecil, seolah itu cuma gosip kantor. Aku dulu tidak peduli, karena aku percaya hidup kami jauh dari dunia semacam itu. Sekarang aku tidak bisa bernapas. Aku menutup laptop, lalu membukanya lagi. Membaca ulang. Aku mencari tanggal. Aku mencari detail. Dan perlahan, sebuah pola mulai muncul. Pola yang membuat aku merasa seperti selama ini aku hidup di rumah yang dindingnya dibangun dari kebohongan yang rapi. Sore hari, aku menerima pesan dari suamiku. Hanya 3 kata. "Jangan keluar rumah." Aku membeku. Jari-jariku berhenti di atas ponsel. Aku mengetik, "Kenapa?" lalu menghapusnya. Mengetik lagi, "Ada apa?" lalu menghapus. Akhirnya aku hanya menjawab, "Oke." Aku menatap layar lama setelah itu, menunggu pesan lanjutan yang tidak datang. Rumah terasa lebih sunyi, padahal suara luar masih ada, motor lewat, tukang sayur memanggil, televisi tetangga memutar sinetron. Namun di dalam, aku merasa seperti sedang duduk di ruangan kedap suara, menunggu sesuatu mengetuk. Aku memeriksa jendela. Tirai setengah tertutup. Dari celah kecil, aku melihat jalan depan rumah. Tidak ada apa-apa. Tapi justru karena tidak ada apa-apa, tubuhku lebih tegang. Aku sadar betapa mudahnya pikiran membuat musuh dari ruang kosong.
ketika malam turun, suamiku belum pulang. Biasanya ia mengabari kalau lembur. Kali ini tidak. Ponselnya tidak bisa dihubungi. Aku berjalan dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ke kamar, seperti hewan yang terkurung. Aku mencoba menonton sesuatu, tapi suara televisi terasa mengganggu. Aku mematikannya. Keheningan lebih buruk. Sekitar jam 9, pintu depan diketuk. Satu ketukan, pelan. Lalu satu lagi. Terker. Aku berdiri di tempat, tidak langsung bergerak. Napasku tertahan. Ketukan itu bukan seperti tetangga yang terburu-buru atau kurir yang ingin cepat. Itu ketukan yang dibuat untuk memberi pilihan, buka, atau biarkan takut tumbuh. Aku berjalan pelan ke pintu, berhenti sebelum lubang intip. Aku mendengar suara di luar, bukan suara ramai. Hanya satu tarikan napas. Seseorang berdiri dekat pintu, cukup dekat sampai aku bisa merasakan keberadaannya meski tidak melihat. "Kamu siapa?" tanyaku melalui pintu, suaraku lebih kecil dari yang kuinginkan. "Ada Jira." Lalu suara laki-laki, tenang, sopan. "Saya hanya menyampaikan pesan. Untuk suami Anda." Aku merasakan tenggorokanku mengering. "Suami saya belum pulang." "Justru itu," jawabnya. Aku menelan ludah. "Pesan apa?" Suara itu tetap datar. Katakan padanya. Pak Raharjo tidak pernah lupa wajah orang yang berhutang pada kebenaran. Aku memejamkan mata sejenak. Di balik kelopak, wajah suamiku yang pucat kembali muncul. Aku membuka mata lagi dan menatap pintu seolah pintu itu bisa memberi jawaban. Ketika aku berani mengintip lewat lubang kecil, yang kulihat hanya punggung seseorang yang sudah berjalan menjauh, jaket gelap, langkah pelan, tidak terburu-buru. Aku membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat jalan. Tidak ada siapa-siapa lagi. Hanya lampu jalan yang berpendar, angin membawa daun kering, dan suara jauh motor yang menghilang. Aku menutup pintu pelan. Kuncinya kuputar 2 kali. Lalu aku berdiri di sana, tangan masih digagang, merasakan rumahku berubah menjadi tempat yang asing. Saat suamiku akhirnya pulang hampir tengah malam, ia masuk tanpa menyalakan lampu, hanya cahaya ponselnya yang memantul di dinding. Wajahnya lebih pucat dari kemarin. Kemajanya kesut, sepetunya kotor. Ia seperti orang yang baru saja lari dari sesuatu yang tidak bisa dikejar balik. Aku tidak menyambutnya dengan marah. Aku menyambutnya dengan satu kalimat yang membuatnya berhenti di tengah langkah. "Barusan ada orang datang," kataku pelan. "Suamiku membeku," dia bilang. Pak Raharjo tidak pernah lupa wajah orang yang berhutang pada kebenaran. Wajah suamiku runtuh. Bukan karena lelah, bukan karena marah. Karena mengenali kalimat itu. Seperti seseorang mendengar kembali hukuman yang dulu dijatuhkan. "Dia udah mulai," bisiknya. "Siapa yang mulai?" tanyaku, namun aku sudah tahu jawabannya, dan itu yang membuat tubuhku dingin. Suamiku menatapku, matanya kosong seperti ruangan yang sudah disapu bersih dari alasan. Lalu ia berkata, hampir tanpa suara, seperti pengakuan yang tidak ingin hidup. "Raharjo itu bukan cuma ahli hukum," katanya. "Dia orang yang bisa menjatuhkan siapapun, termasuk aku." Dan di dalam rumah yang terkunci rapat itu, aku akhirnya paham, pertemuan di kereta bukan kebetulan. Itu tanda. Dan tanda itu baru permulaan. Suamiku duduk di lantai, punggungnya menempel ke sofa, seolah kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya sendiri. Lampu ruang tamu hanya satu yang menyala, cahayanya jatuh miring, membuat bayangan wajahnya tampak lebih cekung dari biasanya. "Aku nggak bisa lagi sembunyi," katanya pelan. Kalimat itu terdengar seperti akhir, bukan awal. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari bukan karena aman, tapi karena kehabisan tenaga. Aku tidak langsung mendekat. Ada jarak aneh yang terbentuk di antara kami, jarak yang bukan diukur oleh langkah, melainkan oleh semua hal yang tidak pernah ia ceritakan. Aku duduk di kursi seberang, lututku terasa lemah, tapi aku memaksanya diam. Di luar, jam dinding tetangga berbunyi 1 kali. Terlambat. Terlalu sunyi untuk pengakuan. "Kamu mau dengar yang sebenarnya?" tanyanya. Aku mengangguk. Tenggorokanku terlalu kering untuk menjawab. Ia mengusap wajahnya,
lalu menatap tangannya sendiri, seolah cerita itu tertulis di sana. Bertahun lalu, sebelum kita pindah, sebelum hidup kita kelihatan rapi, aku terlibat dalam sebuah perkara. Aku menunggu. Diamku bukan kesabaran. Diamku ketakutan yang sedang menguatkan diri. Perkara besar, lanjutnya. Bukan cuma soal uang. Soal konstitusi. Soal kekuasaan. Aku menarik napas tajam. Kata-kata itu terasa terlalu berat untuk keluar dari mulut orang yang tiap pagi membuatkan aku kopi. Raharjo memimpin sidangnya, katanya. Bukan sebagai hakim waktu itu, tapi sebagai orang yang mengendalikan arah. Aku memejamkan mata sesaat. Gambaran penumpang tua di kereta kembali muncul. Wajah tenang, gerakan pelan, tatapan yang seolah tahu segalanya. Aku merasakan sesuatu runtuh di dadaku, seperti fondasi yang selama ini kupijak ternyata kosong. Apa peranmu? Tanyaku akhirnya. Ia terdiam lama. Terlalu lama. Ketika ia bicara lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menandatangani sesuatu yang seharusnya tidak kutandatangani. Kalimat itu sederhana, namun di dalamnya ada gempa. Tekanan, tanyaku, mencari celah pembelaan. Ia menggeleng. Pilihan. Kata itu menghantam lebih keras. Ia bercerita terputus-putus. Tentang malam-malam panjang di kantor lama, tentang berkas yang datang tanpa permintaan, tentang atasan yang bicara sambil tersenyum, tentang kalimat-kalimat yang terdengar legal tapi sebenarnya beracun. Ia bercerita tentang rasa takut kehilangan pekerjaan, tentang janji bahwa semua akan beres kalau ia ikut alur. Ia tidak menangis. Justru itu yang membuat ceritanya lebih menakutkan. Aku pikir, kalau aku diam, semuanya akan selesai, katanya. Aku pikir Raharjo akan lupa. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, karena putus asa. Orang seperti dia tidak lupa, kataku pelan. Ia mengangguk, seperti anak kecil yang baru dimarahi oleh kebenaran. Makanya dia duduk di kereta itu, bisiknya. Bukan kebetulan. Jantungku berdegup lebih keras. Maksudmu? Dia tahu aku ada di sana, kata suamiku. Dia tahu rute itu. Dia tahu jam itu. Dia tahu aku akan bersama kamu. Kata, kamu, membuat dadaku sesak. Aku tiba-tiba merasa diseret masuk ke cerita yang bukan pilihanku. Kenapa sekarang? Tanyaku. Kenapa setelah sekian lama? Ia menarik napas panjang, napas orang yang bersiap menerima hukuman. Karena kasus itu mau dibuka lagi. Ada penyelidikan baru. Dan, namaku muncul. Ruangan terasa mengecil. Dinding seperti mendekat. Aku mendengar detak jam dinding kami sendiri, yang biasanya tidak pernah kusadari. Setiap detik terdengar seperti langkah mendekat. Kamu bilang ke aku, semuanya aman, kataku. Kita aman. Ia menatapku, dan di matanya ada sesuatu yang hancur. Aku ingin percaya itu. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menyingkap tirai sedikit. Jalan masih sama. Lampu jalan sama. Tidak ada mobil asing. Tidak ada bayangan mencurigakan. Tapi sekarang aku tahu, bahaya tidak selalu terlihat. Kadang ia duduk tenang di kereta, menunggu namanya disebut. Apa yang sebenarnya diinginkan Raharjo? Tanyaku tanpa menoleh. Swamika terdiam. Lalu, dia tidak ingin aku lari. Aku berbalik. Itu saja? Dia ingin aku mengaku, katanya. Dengan caranya. Aku merasakan lututku melemah. Aku kembali duduk, lebih dekat kali ini. Dengan caranya, terdengar seperti ancaman yang dibungkus kesopanan. Kamu tahu apa artinya itu? Tanyaku. Ia mengangguk pelan. Dia bisa membuat segalanya terlihat sah. Dia bisa menghancurkan hidup kita, tanpa melanggar hukum. Aku memeluk diriku sendiri. Rasa aman yang selama ini kubangun. Rumah kecil, rutinitas, rencana masa depan, semuanya terasa seperti properti panggung yang bisa diruntuhkan kapan saja. Kenapa kamu tidak cerita dari awal? Suaraku bergetar, meski aku berusaha menahannya. Ia menunduk. Karena aku ingin kamu melihatku seperti sekarang. Bukan seperti orang itu. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak.
Tapi yang keluar hanya lelah. Kamu membuat aku buta, kataku. Dan sekarang aku harus melihat semuanya sekaligus. Sunyi kembali turun. Berat. Di luar, ada suara hujan mulai turun, rintik pertama mengenai atap seng tetangga. Bunyi kecil, berulang, seperti ketukan yang tak henti. Kita harus bagaimana? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku belum tahu. Jawaban itu lebih menakutkan daripada ancaman manapun. Beberapa hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam kabut. Suamiku menjadi lebih waspada, lebih mudah terkejut. Setiap bunyi motor berhenti terlalu lama di depan rumah membuatnya berdiri dan mengintip dari balik tirai. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Ia menerima panggilan tanpa nama, berbicara singkat, lalu mematikannya tanpa ekspresi. Aku memperhatikannya dari jauh, seperti mempelajari orang asing. Setiap kebiasaan kecil kini terasa bermakna. Cara ia mengunci pintu 2 kali. Cara ia mengecek kolong mobil sebelum berangkat. Cara ia berhenti bicara ketika aku masuk ruangan. Kamu nggak percaya aku? Tanyaku suatu malam. Ia menatapku lama. Justru karena aku percaya, aku takut. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku mulai menyadari sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Beberapa kali, ketika aku keluar sebentar untuk belanja, aku merasa seperti dilihat. Tidak jelas. Tidak pasti. Hanya firasat yang membuat langkahku lebih cepat. Aku tidak pernah melihat siapapun. Tapi aku mulai mengerti. Ketakutan bukan lagi tentang apa yang ada, melainkan tentang apa yang mungkin ada. Suatu sore, aku menemukan amplop coklat di kotak surat. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya 1 lembar kertas fotokopi. Sebuah dokumen lama. Tanggalnya bertahun-tahun lalu. Ada tanda tangan suamiku di bawahnya. Tanganku gemetar ketika membaca. Bahasa hukumnya kaku, tapi maknanya jelas. Persetujuan. Pembiaran. Sebuah titik di mana sesuatu yang salah dibiarkan terjadi. Di sudut kertas, ada catatan tangan kecil. Rapi. Tenang. Kebenaran selalu menemukan jalannya. Tidak ada nama, tapi aku tahu siapa yang menulisnya. Malam itu, ketika aku menunjukkan kertas itu pada suamiku, wajahnya benar-benar runtuh. Ia duduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Dia sudah mulai menekan, katanya. Dari mana dia dapat alamat kita? Tanyaku. Suamiku menatapku, dan di matanya ada kesadaran yang membuat dadaku tenggelam. Dia selalu tahu. Aku teringat kereta, route, jam, sapaan ramahku yang polos. Semua itu kini terasa seperti bagian dari skema yang lebih besar. Dia ingin aku takut, suamiku melanjutkan. Dia ingin aku bergerak. Bergerak kemana? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku belum tahu. Aku berdiri, berjalan ke pintu, memeriksa kunci. Aku menyadari sesuatu yang pahit, selama ini aku menunggu bahaya datang. Padahal mungkin, sejak awal, bahaya itu sedang memancing kami. Aku kembali menatap suamiku. Pertemuan di kereta itu, kataku pelan. Itu bukan kebetulan, ya? Ia mengangkat kepala perlahan. Tatapannya kosong, namun pasti. Tidak, jawabnya. Itu undangan. Dan di detik itu, aku tahu. Kami tidak lagi bisa hanya takut dan menunggu. Sesuatu sedang bergerak ke arah kami, atau kami yang sedang digiring ke arahnya. Suara itu datang dari luar pagar, satu bunyi logam yang terlalu pelan untuk disebut kebetulan. Aku terbangun dengan jantung berdebar, dan sebelum pikiranku bekerja, tubuhku sudah duduk tegak, mendengarkan. Rumah kami tidak berubah secara fisik. Dindingnya sama. Catnya sama. Bau kayu lemari yang sedikit apek masih ada? Namun sejak malam pengakuan itu, rumah ini terasa seperti ruang tunggu, tempat orang duduk diam sambil menanti namanya dipanggil. Aku belajar mendengarkan ulang semua suara yang dulu kuabaikan, dengung listrik, tetesan air dari keran yang tidak rapat, langkah tetangga di lantai 2. Semua terdengar lebih dekat, lebih jelas, dan entah kenapa, lebih mengancam. Suamiku bangun hampir bersamaan denganku. Ia tidak bertanya kenapa aku terjaga. Ia juga tidak menenangkan. Ia hanya berdiri,
berjalan pelan ke jendela, dan mengintip lewat celah tirai. Wajahnya kaku, rahangnya menegang seperti seseorang yang sedang menghitung risiko. "Dengar sesuatu?" tanyanya. "Ada bunyi," jawabku. "Di luar?" Ia mengangguk, seperti sudah menduganya. Ia membuka laci kecil dekat pintu, mengeluarkan senter, lalu mematikannya lagi. Seolah cahaya justru bisa mengundang perhatian. Kami berdiri di ruang tamu tanpa bicara. Keheningan menjadi bahasa baru kami. Bahasa yang kasar, penuh makna, tapi tidak memberi kenyamanan. Setelah beberapa menit, ia berkata pelan, "Mungkin cuma kucing." Aku ingin percaya itu. Tapi tubuhku menolak. Ketika akhirnya kami kembali ke kamar, aku tahu satu hal. Tidur tidak lagi sama. Tidur kini hanya jeda singkat antara dua ketegangan. Hari-hari berikutnya berubah tanpa ada pengumuman. Kebiasaan kecil yang dulu otomatis kini menjadi prosedur. Mengunci pintu bukan lagi gerakan refleks, tapi ritual 2 kali putar. Menutup tirai bukan soal matahari, tapi soal pandangan. Aku berhenti membuka jendela pagi-pagi. Udara segar terasa seperti undangan. Suamiku semakin tertutup. Ia jarang menjelaskan kemana ia pergi. Panggilan telepon ia angkat di luar rumah atau di kamar mandi dengan air mengalir. Ketika aku bertanya, jawabannya singkat, tidak lengkap. Bukan karena ia ingin menyakiti, tapi karena ia menyaring setiap kata, takut salah satu bisa menjadi senjata. "Kita nggak bisa hidup begini," kataku suatu sore ketika ia sedang mengecek gembok pagar untuk ketiga kalinya. Ia tidak menoleh. "Ini sementara." "Sementara sampai kapan?" Ia berhenti bergerak. "Lama. Sampai aku tahu mereka berhenti." Kata "mereka" membuatku menggigil. Tidak ada nama, tidak ada wajah. Hanya bayangan kekuasaan yang bekerja tanpa suara. Aku mulai menyadari bagaimana hukum, yang dulu kuanggap pelindung, bisa menjadi alat yang sunyi dan mematikan. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada teriakan. Hanya tekanan yang rapi. Surat tanpa pengirim. Pesan singkat tanpa nomor. Tatapan asing di ujung jalan yang mungkin hanya kebetulan, tapi tidak pernah terasa seperti itu. Suatu pagi, aku menemukan sepatu suamiku dipindahkan. Sedikit saja, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Aku yakin aku menaruhnya sejajar malam sebelumnya. Kini satu menghadap ke arah berbeda. Aku memanggil suamiku. Ia datang, menatap sepatu itu, lalu menghela napas pelan. "Kamu yakin?" tanyanya. Aku mengangguk. "Yakin?" Ia tidak membantah. Ia hanya berdiri lebih lama dari biasanya, seolah ruangan itu tiba-tiba punya ingatan sendiri. Sejak itu, kami berhenti membicarakan hal-hal kecil. Tidak ada obrolan tentang rencana akhir pekan. Tidak ada candaan ringan. Semua percakapan memiliki tujuan, aman atau tidak, perlu atau tidak, diam atau bicara. Jarak emosional itu terasa menyakitkan, tapi juga tak terhindarkan. Kami seperti dua orang yang berjaga di pos berbeda, saling percaya namun terpisah oleh ketakutan. Suatu malam, listrik padam sebentar. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Dalam gelap, aku mendengar suamiku bergerak cepat, langkahnya terukur. Ketika lampu menyala lagi, ia berdiri dekat pintu belakang, senter di tangan. "Ini cuma pemadaman," kataku, mencoba menenangkan. Ia menatapku. "Mereka suka momen seperti ini." Aku tidak bertanya siapa mereka. Aku tidak ingin jawabannya. Rasa bersalah mulai merayap masuk, bersalah karena aku ada di sini, karena namaku terikat pada hidupnya, karena keberadaanku mungkin membuatnya lebih rentan. Aku melihatnya ketika ia menatapku terlalu lama, lalu mengalihkan pandang, seolah menghitung kemungkinan terburuk. Aku ingin berkata bahwa aku tidak menyesal. Tapi aku tahu, penyesalan bukan soal cinta. Penyesalan soal akibat. Suatu siang, aku pergi ke warung dekat rumah. Hanya 5 menit jalan kaki. Aku memakai topi, bukan untuk gaya, tapi untuk merasa tersembunyi. Di tengah jalan, aku merasa langkahku diikuti. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun bau rokok samar tertinggal di udara. Bukan bau yang asing.
Bau yang mengingatkan pada malam ketukan di pintu itu. Aku pulang lebih cepat, tangan gemetar saat membuka kunci. Suamiku langsung tahu ada yang salah. Ia tidak bertanya. Ia hanya memeriksa jalan dari balik tirai, lalu menatapku. Kita diawasi, kataku. Ia mengangguk. Aku tahu. Sejak kapan? Sejak kereta itu, jawabnya. Mungkin sebelum. Jawaban itu membuat kakiku lemas. Aku duduk, memegang kepala, merasakan tekanan yang selama ini kutahan akhirnya menemukan jalan. Mereka mau apa lagi? Tanyaku. Ia terdiam, lalu berkata, mereka mau kita merasa tidak aman. Biar kita salah langkah. Keheningan setelah kalimat itu terasa panjang. Aku mendengar detak jam, suara napas kami yang tidak sinkron, dan sesuatu yang lebih halus. Rasa bahwa waktu kami sedang dipersempit. Malam itu, sebuah mobil berhenti terlalu lama di depan rumah. Lampunya mati. Mesin tetap menyala pelan. Aku dan suamiku berdiri di balik tirai, tidak bicara. Hanya mengamati. 5 menit. 10 menit. Lalu mobil itu pergi, tanpa klakson, tanpa terburu-buru. Tidak ada yang terjadi. Justru itu yang paling menakutkan. Aku menoleh ke suamiku. Wajahnya kaku, tapi matanya tajam. Ini baru tanda, katanya pelan. Tanda apa? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Bahwa mereka sudah dekat. Aku memejamkan mata, merasakan dingin merambat di punggung. Bertahan dengan diam, dengan mengunci pintu, dengan menunggu, itu tidak lagi cukup. Di luar, kekuasaan bergerak tanpa suara. Dan di dalam rumah kami, keheningan mulai berubah menjadi ancaman yang nyata. Pesan itu masuk tanpa nama, tanpa nomor yang bisa dikenali. Hanya satu kalimat pendek yang membuat napasku berhenti sejenak. Aku tahu apa yang kalian hadapi. Kita perlu bicara. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali, mencoba menemukan nada di balik kata-katanya. Tidak ada ancaman. Tidak ada janji. Hanya pernyataan yang terlalu yakin untuk dianggap kebetulan. Suamiku berdiri di belakangku ketika aku menunjukkan layar ponsel. Ia tidak bereaksi cepat. Justru diamnya yang membuat bulu kuduku berdiri. Kamu kino? Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Belum tentu. Jawaban itu tidak meyakinkan, tapi juga tidak sepenuhnya menolak. Kami duduk di meja makan yang kini jarang dipakai untuk makan. Di atasnya ada ponsel, beberapa kertas fotokopi, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Meja itu berubah fungsi, bukan lagi tempat kebiasaan, tapi pusat keputusan. Kita nggak bisa percaya sembarang orang, kataku. Suamiku menggengak. Kita juga nggak bisa sendirian. Kalimat itu menggantung lama. Di luar, hujan turun tipis, membuat suara jalanan lebih redup. Aku merasa seperti berada di persimpangan yang tidak ditandai. Setiap arah sama-sama gelap. Kami setuju bertemu di tempat yang tidak mencolok. Warung kopi kecil di dekat kampus lama, tempat orang-orang datang untuk membaca atau menunggu hujan reda. Siang itu mendung, cahaya masuk samar melalui kaca besar. Aku memilih duduk membelakangi dinding. Suamiku duduk menghadap pintu. Kebiasaan baru yang lahir dari ketakutan. Ia datang tepat waktu. Pria itu tidak terlihat seperti orang yang ingin menyembunyikan diri. Kemeja sederhana, celana bahan, tas selempang yang tampak lusuh. Wajahnya tenang, tapi matanya bergerak cepat, menangkap detail. Ia tersenyum kecil ketika melihat kami, senyum yang terlalu singkat untuk disebut ramah. Kalian datang, katanya, sambil duduk tanpa menunggu dipersilakan. Kamu siapa? Tanyaku, langsung, sebelum suamiku sempat bicara. Ia menatapku, lalu suamiku. Seseorang yang pernah berada di sisi yang sama. Dan pernah membayar mahal. Suamiku menggila napas pelan. Kamu tahu tentang Raharjo? Pria itu mengangguk. Aku tahu lebih dari yang seharusnya. Tidak ada nada sombong. Justru seperti pengakuan. Ia memesan kopi, lalu menunggu sampai pelayan pergi. Hening sejenak. Aku memperhatikan tangannya, tenang, tidak gemetar. Orang ini terbiasa dengan tekanan. Aku dulu bagian dari tim riset hukum, katanya. Kasus yang menyeret namamu,
Aku membacanya sejak awal. Aku menegang. Mendengar nama suamiku disebut dalam konteks itu selalu terasa seperti luka dibuka ulang. Kenapa sekarang? Tanyaku. Ia menatapku lama, seolah menimbang kejujuran. Karena kasus itu tidak pernah benar-benar ditutup. Dan sekarang, ada orang yang ingin membersihkannya. Dengan atau tanpa korban. Suamiku menyandarkan panggang, matanya menyipit. Kenapa bantu kami? Pria itu tersenyum tipis. Karena aku juga pernah jadi alat, dan aku tidak ingin mengulangnya. Kata, alat, terasa berat. Aku merasakan harapan kecil muncul, tapi segera kutahan. Harapan adalah kemewahan yang bisa membunuh. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Diagram, catatan, nama-nama. Bukan bukti utuh, tapi peta. Aku melihat bagaimana garis-garis itu menghubungkan institusi, individu, keputusan. Semua tampak rapi, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Raharjo tidak bekerja sendiri, katanya. Dia tidak perlu. Sistem yang dia bantu bangun akan bergerak untuknya. Suamiku menatap kertas-kertas itu seperti menatap cermin masa lalu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Pria itu menarik napas. Pertama, jangan bereaksi. Kedua, kumpulkan apapun yang kalian punya. Ketiga, siapkan kemungkinan terburuk. Aku merasakan dingin di ujung jariku. Kemungkinan terburuk seperti apa? Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang rapuh di matanya. Bahwa kebenaran tidak selalu menyelamatkan. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Terlalu lama akan mencurigakan. Ketika kami berpisah, ia tidak menawarkan jabat tangan. Hanya anggukan kecil. Seperti orang yang tahu perpisahan bisa menjadi yang terakhir. Dalam perjalanan pulang, aku dan suamiku hampir tidak bicara. Kota terasa berbeda, lebih sempit, lebih penuh mata. Setiap orang asing tampak punya potensi menjadi perpanjangan tangan dari sesuatu yang lebih besar. Dia bisa bohong, kataku akhirnya. Suamiku menggengak. Bisa? Kita ambil risiko, lanjutku. Ia menatap jalan, lalu aku. Kita sudah di dalam risiko sejak lama. Hari-hari berikutnya dipenuhi pertemuan singkat, pesan transkripsi, dan keputusan kecil yang terasa besar. Pria itu, sekutu yang belum kami beri nama, memberi arahan tanpa memerintah. Ia tidak datang ke rumah. Ia tidak menelepon langsung. Semua dilakukan dengan jarak. Profesional. Aman. Hubunganku dengan suamiku diuji di tengah semua itu. Ada saat-saat aku ingin ia jujur sepenuhnya, membuka semua lapisan masa lalu. Ada saat ia memilih diam, bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena takut apa yang keluar akan menghancurkan kami lebih cepat. Kami bertengkar pelan, tanpa teriakan. Kata-kata kami terukur, tapi menyakitkan. Kamu masih percaya aku? Tanyanya suatu malam. Aku diam lama. Aku belajar, jawabku. Itu satu-satunya jawaban jujur. Sekutu kami mulai mengungkap potongan demi potongan. Tentang bagaimana Raharjo membangun jaringan pengaruhnya. Tentang orang-orang yang jatuh satu persatu, bukan karena salah, tapi karena berada di jalur yang salah. Tentang bagaimana hukum bisa dibengkokkan tanpa terlihat bengkok. Dia tidak butuh ancaman, katanya dalam salah satu pesan. Dia hanya menciptakan kondisi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kondisi. Seperti rumah kami yang kini penuh ketegangan. Seperti hidup kami yang dipersempit pilihan-pilihannya. Suatu sore, sekutu itu meminta bertemu lagi. Tempat berbeda. Waktu singkat. Nada pesannya lebih mendesak dari biasanya. Aku merasakan sesuatu berubah. Di bangku taman yang sepi, di bawah pohon tua, ia duduk dengan wajah lebih serius. Tidak ada senyum kecil kali ini. Ada perkembangan, katanya. Suamiku langsung bertanya, apa? Ia menatap kami bergantian. Raharjo tahu kalian sedang mencari bantuan. Dadaku berdegup keras. Dari mana dia tahu? Ia menghela napas. Karena penyelidikan ini sudah melibatkan lebih banyak nama. Dan satu di antaranya pernah bekerja denganku. Aku merasakan tanah seperti bergeser di bawah kakiku. Kamu yakin bisa dipercaya?
Ia tersenyum pahit. Aku tidak pernah yakin siapapun bisa dipercaya. Ia mengeluarkan satu dokumen terakhir. Bukan fotokopi. Asli. Dengan cap resmi yang membuat mataku langsung tertuju ke sana. Ini surat pemanggilan, katanya. Untuk suamimu. Tidak resmi. Belum. Tapi akan segera. Suamiku membacanya dengan wajah tanpa ekspresi. Aku melihat bahunya turun sedikit, seperti menerima beban yang sudah lama menunggu. Dan ini, lanjut sekutu itu, suaranya lebih pelan, bukti bahwa pertemuan kalian di kereta diatur. Aku menatapnya tajam. Oleh siapa? Ia menatap balik. Oleh orang yang mengawasi kalian sejak sebelum itu. Keheningen Turun. Angin menggerakkan daun-daun kering di sekitar kami. Aku mendengar napasku sendiri, terlalu keras. Waktu kita sedikit, katanya akhirnya, tapi sekarang, kalian tidak lagi sendirian. Aku ingin percaya itu. Namun di balik harapan kecil yang muncul, aku tahu satu hal, langkah kami selanjutnya akan menentukan segalanya. Dan di dunia ini, tidak ada sekutu tanpa harga. Panggilan itu datang tepat pukul 9 malam. Tidak ada nama. Tidak ada getar berlebihan. Hanya layar menyala, seolah ponsel tahu ini tidak bisa diabaikan. Suamiku menatap layar itu lama sebelum mengangkat. Aku tidak mendekat. Aku sudah belajar bahwa jarak kecil bisa menyelamatkan kewarasan. Ketika ia menempelkan ponsel ke telinga, tubuhnya lurus, bahunya naik, napasnya tertahan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Besok, katanya akhirnya. Satu kata. Lalu sambungan terputus. Aku menunggu. Detik berjalan tanpa suara. Lampu ruang tamu menyinari meja dengan kertas-kertas yang kini tersusun seperti peta medan. Ketika ia menatapku, aku tahu. Ini bukan undangan. Ini pemanggilan. Mereka mau ketemu, katanya pelan. Mereka siapa? Ia menghela napas. Orang-orang yang bekerja di bawah Raharjo. Tapi tidak terlihat seperti itu. Keesokan harinya, kami berpisah di depan rumah tanpa pelukan. Bukan karena tidak ingin. Karena sentuhan bisa terlihat dari kejauhan, dan kami sedang belajar hidup tanpa jejak. Aku menutup pintu setelah ia pergi, lalu berdiri lama di belakangnya, mendengarkan langkahnya menjauh. Rumah terasa kosong, tapi pikiranku penuh. Aku mulai memahami cara kerja musuh kami. Tidak ada intimidasi terang-terangan. Tidak ada ancaman tertulis. Yang ada hanyalah rangkaian pilihan sempit, dibuat agar satu-satunya jalan keluar terlihat seperti pengakuan. Hukum tidak menekan, ia memeluk. Ia membuat orang merasa aman sebelum mengunci pintu. Sekutu kami menjelaskan lewat pesan singkat, dingin dan presisi. Tentang bagaimana sebuah penyelidikan bisa dibuka dengan alasan administratif. Tentang bagaimana saksi bisa mengingat kembali hal-hal yang dulu terlupakan. Tentang bagaimana reputasi bisa dilubangi sedikit demi sedikit sampai runtuh oleh beratnya sendiri. Jangan bereaksi emosional, tulisnya. Mereka menunggu itu. Aku membacanya sambil duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Aku mengulang kalimat itu seperti doa. Jangan bereaksi. Jangan terlihat takut. Jangan memberi celah. Namun tubuh tidak selalu patuh pada perintah pikiran. Sore hari, suamiku pulang dengan wajah yang lebih keras. Bukan marah. Terlede. Ia meletakkan tasnya dengan rapi, lalu duduk. Ia tidak langsung bicara. Ia menuang air, minum, lalu menatap dinding. Mereka tahu segalanya, katanya. Atau berpura-pura tahu. Apa yang mereka katakan? Tanyaku. Ia menatapku. Bahwa kesalahan lama bisa terlihat lebih buruk jika diseret. Bahwa bekerja sama akan meringankan. Aku mengangguk. Dan kamu? Aku tidak menyangkal, katanya. Tapi aku juga tidak mengaku. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Di antara dua pilihan itu ada jurang. Aku tahu ia berdiri di tepinya. Hari-hari berikutnya diisi pertemuan-pertemuan yang tidak tercatat. Ruang kantor tanpa papan nama. Kafe sepi dengan musik terlalu pelan. Setiap tempat dipilih karena tidak terlihat penting. Setiap pembicaraan berhenti tepat sebelum menjadi bukti. Aku menyertai suamiku sekali,
duduk beberapa meja jauhnya. Aku memperhatikan bagaimana orang-orang itu bekerja. Senyum kecil. Nada rendah. Pertanyaan yang terdengar peduli, tapi diarahkan. Mereka tidak menuduh. Mereka menunggu. Menunggu pengakuan keluar sendiri karena kelelahan. Kami hanya ingin membantu, kata salah satu dari mereka pada suamiku. Negara menghargai kejujuran. Aku menahan keinginan untuk tertawa. Negara adalah kata yang besar. Terlalu besar untuk disembunyikan di balik cangkir kopi. Suamiku menjawab tenang. Kejujuran harus ditempatkan dengan benar. Pria itu mengangguk, seolah setuju. Justru itu. Aku melihat rahang suamiku menegang sedikit. Mikro-movement kecil, tapi aku mengenalnya. Itu tanda ia sedang menahan amarah, bukan amarah kepada mereka, melainkan kepada dirinya sendiri. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Ketika dunia luar mereda, pikiran menjadi bising. Suamiku sering duduk diam, menatap kosong. Aku tahu ia mengulang masa lalu, memutar ulang momen-momen yang dulu ia sebut kecil. Kini momen-momen itu berdiri seperti saksi. Aku seharusnya berhenti, katanya suatu malam. Waktu itu, aku duduk di sampingnya, tapi tidak menyentuh. Kamu bertahan hidup, kataku. Ia menggeleng. Aku berkompromi. Kata itu jatuh berat. Aku tidak mencoba membantah. Beberapa kebenaran tidak perlu dipatahkan, ia perlu dihadapi. Sekutu kami mengirim pesan lain. Tentang Raharjo. Tentang bagaimana ia jarang muncul di depan, tapi selalu hadir di belakang layar. Tentang caranya memecah orang tanpa terlihat memecahkan apapun. Dia tidak memukul, tulisnya. Dia mengatur gravitasi. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Mengatur gravitasi. Membuat semua jatuh ke arah yang sama. Suamiku mulai berubah. Ketakutannya tidak hilang, tapi terbingkai. Ia belajar menatap balik. Belajar diam dengan sengaja. Belajar menjawab tanpa memberi. Keberanian datang bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai kebiasaan baru. Itu indah sekaligus menyakitkan. Aku melihatnya menua beberapa tahun dalam beberapa minggu. Suatu siang, sebuah berkas dikirim ke rumah. Tidak ada kop surat. Tidak ada tanda tangan. Isinya ringkasan kronologi, disusun rapi, dengan kesimpulan yang condong ke satu arah. Aku tahu itu umpan. Kesimpulan yang tampak final membuat orang ingin mengoreksi, dan disitulah kesalahan terjadi. Kita tidak boleh menyentuh ini, kataku. Suamiku menggengak. Aku tahu. Namun malam itu, aku melihatnya membuka berkas itu lagi. Bukan untuk membalas. Untuk memahami. Aku duduk di ambang pintu, memperhatikannya membaca seperti orang yang sedang mempersiapkan diri menghadapi vonis. Kamu aman? Tanyaku. Ia menatapku. Tidak ada yang aman, katanya. Tapi ada yang lebih siap. Tekanan meningkat tanpa suara. Telepon lebih sering masuk. Nama-nama lama muncul di pesan singkat. Beberapa teman menjauh dengan alasan sibuk. Beberapa tiba-tiba terlalu peduli. Aku belajar bahwa perubahan sikap adalah indikator paling jujur dari ancaman. Sebuah pertemuan dijadwalkan lagi. Kali ini lebih resmi. Lebih terang. Siang hari. Gedung pemerintahan dengan lorong panjang dan pendingin udara terlalu dingin. Aku menunggu di luar, duduk di kursi keras, menatap lantai yang dipoles. Orang-orang lalu lalang membawa map, membawa hidup orang lain di dalamnya. Ketika suamiku keluar, wajahnya pucat tapi terkendali. Ia duduk di sampingku, menunduk sedikit. Mereka menawarkan kesepakatan, katanya. Jenis yang mana? Tanyaku. Jenis yang menghapus sebagian dengan syarat mengakui sebagian, jawabnya. Aku menutup mata. Itu jebakan paling tua. Mengaku setengah untuk menutup setengah lain, padahal yang setengah lain itulah yang mereka inginkan. Apa yang kamu jawab? Ia menatap tangannya. Aku minta waktu. Aku mengangguk. Waktu adalah mata uang terakhir kami. Malamnya, sekutu kami datang dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Ia tidak duduk. Ia berdiri, seperti orang yang tidak ingin tinggal lama. Ada pergeseran, katanya. Raharjo mulai tidak sabar. Artinya, tanyaku.
Artinya dia akan mendorong sesuatu keluar, jawabnya. Membuat kalian bereaksi. Suamiku bertanya, apa yang harus kami hindari? Sekutu itu terdiam sejenak. Kesalahan kecil. Kalimat itu terdengar sederhana. Terlalu sederhana. Aku merasa sesuatu mengendur di dalam diriku. Kewaspadaan yang terus dijaga bisa retak oleh kelelahan. Aku melihatnya pada diriku sendiri. Pada cara aku hampir membalas pesan tak dikenal sore itu. Pada cara aku hampir menceritakan sesuatu kepada orang yang terdengar peduli. Kesalahan kecil tidak datang sebagai bencana. Ia datang sebagai kelegaan sesaat. Beberapa jam kemudian, aku menerima email. Dari alamat yang tampak resmi. Isinya undangan diskusi publik tentang reformasi hukum. Nama Raharjo tercantum sebagai pembicara. Di bawahnya, catatan kecil, kehadiran keluarga diharapkan. Aku menatap layar lama. Kata, keluarga, bergetar di kepalaku. Aku meneruskan email itu ke suamiku tanpa berpikir panjang. Detik berikutnya, ponselku bergetar. Pesan dari sekutu kami masuk, singkat dan tajam. Siapapun yang menerima undangan itu, jangan merespons. Aku menatap pesan itu, lalu kotak keluar emailku. Terlambat. Aku sudah membalas. Satu kalimat sopan. Tanpa detail. Tanpa niat buruk. Namun di dunia ini, niat tidak pernah diadili. Hanya tindakan. Aku duduk perlahan, merasakan dingin merambat dari kaki ke dada. Di ruangan yang sunyi itu, aku menyadari kesalahan kecil telah dibuat. Dan di permainan kekuasaan yang sunyi ini, satu kesalahan kecil cukup untuk menggeser seluruh papan. Tidak ada jalan mundur menuju aman. Pagi itu udara terasa lebih berat, seperti kota menahan napas bersamaku. Aku berdiri di depan cermin, merapikan kerah baju yang tidak akan membuat apapun terlihat rapi. Di balik kaca, wajahku tampak asing. Lebih keras, lebih sunyi. Tidak ada ruang untuk ragu hari ini. Keraguan sudah habis dipakai semalam. Suamiku berdiri di ambang pintu, menatapku tanpa kata. Tangannya gemetar sedikit ketika ia menyodorkan map tipis berwarna abu-abu. Isinya bukan hanya kertas. Isinya pilihan. Kalau kita maju, katanya pelan, tidak ada jalan pulang. Aku mengangguk. Tidak ada yang tersisa untuk dipulangkan. Kami berangkat terpisah. Bukan strategi. Perlindungan. Jalanan ramai, tapi terasa kosong. Aku memperhatikan wajah-wajah di kendaraan umum, orang-orang dengan urusan masing-masing, tidak tahu bahwa di satu sudut kota, sebuah kebenaran sedang dipaksa keluar dari persembunyiannya. Gedung itu berdiri dengan tenang, seolah kebal dari emosi manusia. Dinding kaca, lantai mengilap, pendingin udara yang terlalu dingin. Aku menyerahkan identitas, menunggu izin, berjalan di lorong panjang yang membuat langkah terdengar lebih keras dari seharusnya. Setiap bunyi sepatu terasa seperti pengakuan. Di ruang tunggu, aku melihatnya. Raharjo. Duduk tegak, tangan terlipat rapi, wajahnya sama seperti di kereta, tenang, sabar, tak terganggu. Ia menoleh ketika aku masuk, menatap sebentar, lalu kembali ke berkas di depannya. Tidak ada senyum. Tidak ada ancaman. Hanya penguasaan ruang yang tidak perlu diumumkan. Aku duduk di kursi seberang. Jarak kami tidak jauh, tapi terasa seperti jurang. Aku merasakan jantungku berdetak di telinga. Aku menarik napas, perlahan, mengingat semua yang kupelajari. Jangan bereaksi. Jangan memberi. Kamu datang, katanya akhirnya, suaranya rendah, bersih. Saya menghargai itu. Aku tidak menjawab. Keheningan adalah pilihan. Banyak orang memilih aman, lanjutnya. Sedikit yang memilih benar. Aku menatapnya. Benar menurut siapa? Ia tersenyum tipis. Itu pertanyaan yang selalu terlambat. Pintu terbuka. Seorang petugas memanggil nama suamiku. Aku berdiri bersamaan dengan Raharjo. Kami berjalan di lorong yang sama, berdampingan tanpa saling menyentuh. Di setiap langkah, aku merasakan beban keputusan menekan bahu. Di dalam ruangan, lampu putih menyala rata. Meja panjang. Beberapa wajah yang tidak ingin dikenal. Percam menyala. Semua tampak resmi, bersih.
Aku tahu kebersihan seperti ini bisa melukai. Suamiku duduk, menatap lurus ke depan. Aku melihat rahangnya mengeras. Aku tahu ia sedang menata kalimat di kepalanya, menimbang setiap kata seperti menimbang nyawa. Ketika ia mulai bicara, suaranya tenang. Terlalu tenang untuk orang yang sedang mengakui sesuatu. Ia tidak menyangkal. Ia juga tidak membela. Ia menceritakan kronologi dengan presisi yang menyakitkan. Tentang tekanan, tentang pilihan, tentang tanda tangan yang mengubah arah banyak hal. Setiap kalimat terasa seperti batu yang dilepaskan dari dada, jatuh dengan bunyi yang tidak bisa ditarik kembali. Raharjo mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mencatat. Sesekali ia mengangguk, seolah ini semua sudah ia ketahui. Ketika giliran aku bicara, aku berdiri dengan lutut sedikit bergetar, tapi suara yang keluar stabil. Ada dokumen, kataku. Ada saksi, dan ada pola. Aku menyerahkan map abu-abu itu. Di dalamnya bukan hanya kertas lama. Ada salinan yang disimpan orang-orang yang tidak lagi takut. Ada catatan tangan yang dulu diabaikan. Ada jejak kecil yang selama ini disapu rapi. Aku melihat beberapa wajah di meja itu berubah, tidak drastis, tapi cukup. Microreaksi. Itu cukup. Raharjo menatap berkas itu lama. Lalu ia mengangkat kepala, menatapku langsung. Tatapannya bukan marah. Bukan terkejut. Seperti seseorang yang melihat cermin retak. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, katanya. Aku tahu, jawabku. Ini tidak akan melindungimu, katanya lagi. Aku tidak minta dilindungi, kataku. Aku minta dicatat. Suni Turwan. Perkam Berdengang. Pendingin udara berbisik. Aku merasakan sesuatu bergerak, bukan kemenangan, bukan kekalahan. Perjazaran. Seseorang di ujung meja bertanya tentang konsekuensi. Tentang implikasi hukum. Tentang kemungkinan dampak. Kata-kata besar berputar, tapi aku hanya mendengar satu hal, tidak ada jalan kembali. Ketika sesi itu berakhir, kami keluar tanpa pengumuman. Tidak ada putusan. Tidak ada simpulan. Hanya catatan yang kini tidak bisa dihapus. Di lorong, Raharjo berjalan mendekat, berhenti di depanku. Kamu memilih jalan sulit, katanya. Aku memilih jalan yang ada, jawabku. Ia menatap suamiku, lalu kembali padaku. Keadilan bukan akhir, katanya pelan. Ia hanya permulaan yang mahal. Ia pergi tanpa menoleh. Aku berdiri, merasakan kaki gemetar. Swamika memegang lenggengka sebentar. Sentuhan singkat yang mengatakan cukup. Kami tidak bicara sampai keluar gedung. Di luar, matahari menyilaukan. Dunia berjalan seperti biasa. Orang tertawa, ponsel berbunyi, klakson bersahutan. Aku merasa aneh, seperti baru keluar dari ruang kedap suara ke pasar. Kita aman, tanyaku akhirnya. Swamika menggeleng. Kita jujur? Jawaban itu bukan jaminan. Tapi itu pilihan. Hari-hari setelahnya berjalan lambat dan cepat sekaligus. Ada berita yang naik, lalu tenggelam. Ada nama yang disebut, lalu dibungkam. Ada telepon yang tidak diangkat. Ada pesan yang dibiarkan terbaca tanpa balasan. Aku belajar hidup dengan ketidakpastian yang kini resmi. Suamiku menerima pemberitahuan, belum keputusan, hanya proses. Aku melihat matanya ketika membaca, tidak takut, tapi sedih. Kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia sadari ia pegang, ilusi bahwa semua bisa tetap utuh. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu yang kembali sunyi. Tidak ada kertas di meja. Tidak ada peta. Hanya kami dan kelelahan yang jujur. Apa kamu menyesal? Tanyanya. Aku menatap dinding, mendengarkan napas kami. Tidak, kataku. Tapi aku berkabung. Ia mengangguk. Aku juga. Di luar, hujan turun pelan. Tidak dramatis. Tidak menakutkan. Hanya hujan. Aku menyadari sesuatu yang sederhana dan berat, tidak ada kemenangan tanpa kehilangan. Keadilan tidak datang sebagai cahaya, tapi sebagai bayangan yang menetap. Hans Selke Berger. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Tidak ada kata-kata panjang. Hanya satu kalimat yang membuatku menahan napas. Proses berjalan. Jangan pergi kemanapun.
Aku mematikan layar, meletakkan ponsel terbalik. Aku menatap suamiku. Ia tahu tanpa aku bicara. Kami duduk dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya, bukan ketakutan yang membeku, melainkan kesiapan yang letih. Hasil akhir belum terlihat, tapi kebenaran sudah berdiri di ruang terbuka, tanpa pelindung. Dan aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidup kami tidak akan kembali seperti semula. Pagi datang tanpa pengumuman. Tidak ada sirene, tidak ada pesan masuk, tidak ada ketukan di pintu. Hanya cahaya tipis menyelinap lewat celah tirai, menyentuh lantai ruang tamu yang terasa lebih luas dari sebelumnya, atau mungkin lebih kosong. Aku duduk lama di kursi yang sama, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Tanganku tidak gemetar lagi. Itu yang pertama kali kusadari. Ketakutan yang dulu membuat jari-jari kaku kini pergi, digantikan sesuatu yang lebih sulit diberi nama, kehampaan yang jujur. Seperti ruangan setelah perabot dipindahkan, masih layak huni, tapi asing. Suamiku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Rambutnya sedikit berantakan. Ia terlihat lebih tua. Bukan karena waktu, tapi karena sesuatu telah dilepaskan. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di seberangku, menghembuskan napas panjang, lalu menatap meja kosong. "Kita masih di sini," katanya akhirnya. Aku mengangguk. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi beberapa minggu lalu, itu adalah harapan yang terlalu berani. Hari-hari setelah semuanya terbongkar tidak dipenuhi drama. Justru sebaliknya. Tidak ada kabar besar. Tidak ada pernyataan resmi yang bisa ditunjukkan dengan jari. Proses berjalan seperti yang dijanjikan, lambat, berlapis, tidak ramah pada emosi. Nama Raharjo masih muncul di berita, tapi tidak lagi dominan. Ia menjadi bagian dari kalimat panjang, bukan judul utama. Kekuasaan jarang runtuh dengan suara keras. Ia lebih sering memudar. Suamiku tidak lagi pergi ke kantor lamanya. Ia menerima keputusan sementara tanpa protes. Aku melihat bagaimana itu melukainya, bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan identitas yang ia bangun untuk melupakan kesalahan lama. Kini, tanpa itu, ia harus menatap dirinya apa adanya. "Aku tidak tahu harus jadi apa sekarang," katanya suatu sore ketika kami menyapu halaman bersama. "Kamu bisa jadi jujur?" jawabku. Ia berhenti menyapu. "Menatapku." Itu tidak selalu mudah. Aku tersenyum kecil. Aku tahu. Hubungan kami tidak langsung membaik. Kejujuran tidak bekerja seperti perban. Ia membuka luka sebelum menyembuhkan. Ada malam-malam ketika kami duduk tanpa bicara, masing-masing terperangkap dalam pikiran sendiri. Ada saat-saat aku ingin bertanya hal-hal yang seharusnya sudah berlalu. Ada saat ia ingin menjelaskan, lalu mengurungkan niat karena tidak ingin membuka kembali yang sudah ditutup. Namun ada juga momen kecil. Ia membuatkan kopi tanpa diminta. Aku menata ulang rak buku yang lama diabaikan. Kami berjalan pagi tanpa tujuan. Hal-hal sederhana yang dulu terasa otomatis kini menjadi pilihan sadar. Dan justru karena itu, terasa lebih berat dan lebih berarti. Suatu siang, kami menerima surat. Bukan ancaman. Bukan pemanggilan. Hanya pemberitahuan singkat bahwa proses masih berjalan dan kami diminta tetap tersedia. Bahasa resminya dingin, tapi aku tidak lagi merasa dicekik. Aku membaca surat itu, melipatnya rapi, dan menyimpannya di laci. Tidak untuk dilupakan. Untuk diingat tanpa dikuasai. "Kamu takut?" tanyaku pada suamiku. Ia berpikir sejenak. Tidak seperti dulu. Aku memahami maksudnya. Ketakutan yang membeku telah berubah menjadi kewaspadaan yang hidup. Itu perbedaan penting. Beberapa orang menjauh dari kami. Ada yang berhenti menghubungi. Ada yang bersikap terlalu netral. Aku tidak menyalahkan mereka. Kebenaran sering membuat orang merasa tidak aman, bahkan jika mereka tidak terlibat. Namun ada juga yang datang pelan, menanyakan kabar tanpa agenda. Aku belajar menghargai kehadiran yang tidak ingin tahu terlalu banyak. Sekutu kami tidak lagi mengirim pesan. Pertemuan terakhir kami akhiri tanpa janji. Ia pergi seperti datang, tanpa sorotan. Aku sering bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Lalu aku berhenti.
Tidak semua cerita perlu diketahui ujungnya agar bermakna. Suatu malam, listrik padam lagi. Refleks lama muncul, jantungku berdegup, tubuh menegang. Tapi kali ini berbeda. Aku menyalakan lilin dengan tangan yang stabil. Swamika tersenyum tipis. Kita baik-baik saja, katanya. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa benar. Aku mulai bermimpi lagi. Mimpi-mimpi yang tidak penuh simbol atau kejaran. Mimpi sederhana. Duduk di tempat asing, membaca buku, tertawa tanpa alasan. Bangun dari mimpi-mimpi itu tidak membuatku panik. Hanya sedikit sedih, karena menyadari betapa lama aku hidup tanpa membiarkan diriku bermimpi. Kami membicarakan masa depan dengan hati-hati. Tidak ada rencana besar. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kemungkinan-kemungkinan kecil. Pindah rumah? Mungkin. Mulai sesuatu yang baru? Suatu hari. Kata-kata kami tidak lagi menghindar, tapi juga tidak memaksa. Apa kamu akan memaafkan aku? Tanya suamiku suatu malam, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku diam lama. Aku sedang belajar, jawabku jujur. Ia mengangguk. Tidak kecewa. Tidak lega. Hanya menerima. Aku menyadari sesuatu yang penting, memaafkan bukan berarti menghapus. Ia berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan setiap langkah. Luka kami tidak sepenuhnya sembuh. Tapi luka yang terlihat lebih mudah dirawat daripada yang disembunyikan. Suatu pagi, aku naik kereta lagi. Sendiri. Gerbongnya sama. Lampunya sama. Orang-orang duduk dengan cerita masing-masing. Aku berdiri di dekat pintu, memegang pegangan, merasakan getaran rel di telapak tanganku. Tidak ada penumpang tua yang menatap terlalu lama. Tidak ada nama yang disebut. Namun aku tahu, aku bukan orang yang sama. Ketika seorang perempuan muda berdiri dan memberi tempat duduk kepada seorang bapak tua, aku tersenyum kecil. Kebaikan kecil masih ada. Dunia tidak berubah sepenuhnya karena satu kebenaran, tapi ia sedikit bergeser. Aku pulang dengan perasaan aneh, ringan dan berat sekaligus. Di rumah, suamiku sedang menyiram tanaman. Air memercik ke tanah kering, diserap perlahan. Kamu kapok? Tanyanya. Sedikit, jawabku. Tapi baik. Ia mengangguk. Kami berdiri berdampingan, menatap halaman yang mulai hijau lagi. Tidak sempurna. Masih banyak bagian kosong. Tapi hidup. Malam turun pelan. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada suara mencurigakan. Aku menutup tirai, bukan karena takut, tapi karena ingin istirahat. Kami duduk di ruang tamu, lampu redup, suara kipas angin berputar pelan. Aku memikirkan harga kebenaran. Ia mahal. Ia mengambil ilusi, rasa aman palsu, dan masa depan yang terlalu rapi. Tapi ia juga memberi sesuatu yang tidak bisa dibeli, pijakan yang jujur. Tempat berdiri tanpa harus menoleh terus-menerus. Apa kamu menyesal berbicara dengan penumpang tua itu? Tanya suamiku tiba-tiba. Aku tersenyum tipis. Tidak, kataku. Kalau aku tidak bicara, mungkin kita tidak pernah bangun. Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Proses bisa berlarut. Nama bisa muncul kembali. Dunia tidak menjanjikan akhir yang bersih. Namun kami tahu satu hal, kami tidak lagi hidup dalam kebohongan yang rapi. Ketika akhirnya kami mematikan lampu dan berbaring, keheningan datang, bukan sebagai ancaman, melainkan ruang bernapas. Tidak ada cliffhanger. Tidak ada janji besar. Hanya napas yang teratur, gelap yang ramah, dan kesadaran bahwa hidup kami mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Dan di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya setelah semua runtuh, aku merasa aman. Bukan karena tidak ada bahaya, tapi karena aku tahu siapa diriku ketika bahaya datang.